Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas analisis of subject and predicate in simple sentence. Kita akan menganalisis subjek dan predikat dalam kalimat simple sentence. Simple sentence yaitu kalimat yang terdiri dari satu independent clause, ya. Simple sentence yaitu kalimat yang terdiri dari satu independent clause. Clause itu ya minimal ada subjek, ada verb, itu clause, ya. Clause itu minimal ada subjek, ada verb. Clause itu macam-macam, ya. Nanti ada yang independent clause, ada yang dependent clause. Sementara kalau simple sentence itu hanya terdiri dari satu independent clause. Clause-nya cuma satu. Independent clause itu apa? Independent clause itu clause yang dia itu memiliki makna, ya, makna tersendiri, ya, makna tersendiri tanpa tergantung pada clause yang lain, ya, tanpa tergantung pada clause yang lain. Itulah yang disebut independent clause. Dan hari ini kita membahas simple sentence, ya. Simple sentence, ya, menganalisis subjek dan predikat dalam simple sentence. Nah, ini di sini ada beberapa kalimat, ya. Kita akan mencari subjek dan predikatnya bersama-sama. Oke, kalimat yang pertama, Mary likes to run at the public park. Mary itu sebagai subjek. Mengapa subjek? Karena dia itu kan apa itu? Noun, ya. Noun, ya. Nounnya itu jenisnya proper noun. Proper noun, ya. Proper noun. Subjek, setiap subjek itu selalu noun atau noun phrase atau pronoun. Itu macam-macam subjek itu, ya. Subjek itu ditempati oleh noun, noun phrase atau pronoun. Kalau ada clause yang dia itu posisinya sebagai subjek, maka harus dinaunkan, namanya noun clause gitu, ya. Nanti ada di kompleks sentence itu. Kita sekarang membahas yang simple sentence dulu. Terus predikatnya itu dari likes ke belakang. Ini namanya predikat. Predikat likes. Ada main verb-nya. Main verb-nya mana? Main verb-nya itu like-nya itu main verb, ya, kata kerja utama. Nah, ya, kata kerja utama. Ya. Main verb, terus ada infinitive, ada preposition phrase. Jadi Mary itu sebagai subjek, likes to run at the public park itu sebagai predikat. Ya, bisa juga Mary itu sebagai noun phrase, likes to run at the public park itu sebagai verb phrase. Karena kalimat itu terdiri dari dua konstituen utama, yaitu noun phrase dan verb phrase. Noun phrase itu nanti kan ada pecahan-pecahannya, dan verb phrase juga ada pecahan-pecahannya, dan sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Selanjutnya kalimat yang kedua, ya, kita cari subjeknya dan kita cari predikatnya. A schedule of the day's event can be obtained at the front desk. Nah, ini a schedule of the day's event ini sebagai subjek. Mengapa subjek? Nah, ini karena ini berupa noun phrase, ya, noun phrase. Noun phrase, ya, dan subjek, ya, setiap subjek itu bisa berupa noun phrase, bisa berupa apa? Pronoun, bisa berupa noun only, ya,
Kalau noun phrase itu kan kumpulan dari beberapa kata yang dia itu bertindak sebagai noun, gitu kan? Kalau noun phrase. Nah, dan ini subjeknya itu berupa noun phrase. Sekarang kita cari predikatnya. Can be obtained at the front dash, ini sebagai predikat. Predikatnya itu ada apa ini auxiliary-nya ya. Terus ada main verb-nya mana? Main verb-nya obtain, gitu kan? Ada auxiliary-nya, ada to be-nya, ada main verb-nya. Main verb-nya obtain, gitu kan? Ada preposition phrase-nya. Preposition phrase-nya mana? Ini at the front dash, itu preposition phrase. Jadi kalau subjek itu noun phrase, kalau predikat itu verb phrase. Kalau verb phrase itu kan bisa dipecah-pecah, ada main verb-nya, terus diikuti preposition phrase, gitu kan? Kalau dia itu diikuti preposition phrase, kalau ada juga yang diikuti noun phrase, tergantung yang mengikuti. Oke, sekarang kita bahas yang ketiga ya, kalimat yang ketiga. The new computer program has provided a variety of helpful application. The new computer program has provided a new variety of helpful application. The new computer program ini dia statusnya sebagai subjek. Karena ini kan berupa noun phrase. Noun phrase-nya head-nya itu program. Ya, program itu sebagai noun head. Komputer itu kan modifier, noun modifier. New itu adjective modifier. Has ke belakang itu sebagai predikat. Predikat. Predikatnya itu terdiri dari has itu sebagai auxiliary, provided itu sebagai main verb, a variety of helpful application itu sebagai noun phrase as object, gitu kan? Jadi kalimatnya itu terdiri dari subjek predikat. Subjeknya itu kan noun phrase, predikatnya itu verb phrase. Sementara predikat itu kan ada bagian-bagiannya. Oke, selanjutnya kita bahas kalimat yang berapa? Yang keempat ya. Kalimat yang keempat. Nah ini. The box can be opened only with a special screwdriver. Nah, ini kan kalimat kan? Kita cari subjek dan predikatnya. Ini the box itu sebagai subjek karena ini noun phrase. Ya, kok tahu noun phrase? Nah, ini kan sekumpulan kata, ya kan? Ada yang bertindak sebagai noun. Dan head-nya apa ini? Head-nya ini box. Terus the itu sebagai modifier. Modifiernya berupa determiner. Can be opened only with a screwdriver, ini sebagai predikat. Kok tahu predikat? Nah, ini namanya verb phrase. Predikat itu verb phrase. Verb phrase-nya berupa apa? Ini ada main verb, ada to be, ada auxiliary, dan diikuti preposition phrase. Preposition phrase-nya apa? With a special screwdriver. Oke, yang terakhir ya. The new machine processes 50% more than the previous one. Gitu kan? Nah, mana ini subjeknya? Subjeknya the new machine. Ya, sorry ini kelewatan ya. Subjeknya itu the new machine ini. Subjeknya itu the new machine ya. Itu
kelewatan sampai. Sorry. Subjeknya mana? Subjeknya the new machine. The new machine itu sebagai subjek. Kok tahu subjek? Karena dia itu noun phrase. Kok tahu noun phrase? Nah, ini kan sekelompok kata kan yang bertindak sebagai noun. Yang mana mesinnya itu mesin itu sebagai apa? Head. New itu determiner, new itu adjektif ya. Sorry, new itu adjektif yang sebagai apa? Modifier dari mesin, menjelaskan mesin. The-nya itu sebagai determiner. Processes 15% more than the previous one. Previous mesin itu sebagai predikat. Kok tahu predikat? Ini verb phrase, ada main verb-nya, ya kan? Predikat itu verb phrase. Dan kalimat itu terdiri dari subjek predikat. Subjek itu noun phrase, predikat itu verb phrase. Demikian pembahasan apa? Analisis of subject and predicate in simple sentence. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.